Ah, enggak. Pada waktu saya menyalurin 200 triliun, banknya bilang apa? Saya hanya sanggup menyerap 7 triliun. Saya bilang enak aja. Enak aja. Di dokumen ini banyak banget pengajuan permodalan ekspor yang ditolak sama bank. Apalagi bank yang Bapak sebutkan itu, Pak. Mohon maaf, susah banget, cuman berakhir di meeting yang tidak ada hentinya, dan menurut saya tidak efektif. Kalian nggak percaya? Gue bacain nih satu-satu nih. Yang pertama ada proyek karbon aktif di Ciamis. Profit maksimalnya bisa sampai 17 miliar, tapi paling kecil 5,6 M. Dia cuman butuh 1 miliar buat biaya produksi di awal, nggak lolos. Gagal. Yang kedua, PO 6 kontainer ke pasar Amerika Serikat. Transaksinya 900 juta. Dijelasin bahkan, bayar kami adalah distributor untuk toko Ross di Amerika dan udah meminta pengembangan produk baru. Untuk memenuhi kebutuhan ekspor perdana ini, kami membutuhkan dukungan pendanaan tambahan. Cuman sekitar 700 juta. Apakah lolos? Tidak lolos. Ordernya udah ada di depan mata. Ada lagi buat dedicated coconut DC. Ya, ini adalah produk turunan kelapa, teman-teman. Kita bisa lihat di sini keuntungan profitnya ya. Dari 4 kontainer per bulan aja 34.500 dolar. Bayangin, teman-teman. Cuannya doang segitu. Margin rata-ratanya 11-12% loh padahal lo. Lolos apa tidak? Tidak lolos. Alasannya apa, Pak? Alasannya gue sampai apal, Pak. Yang pertama, BI checkingnya jelek. Yang kedua, perusahaannya masih baru. Yang ketiga, mutasinya nggak cukup. Yang keempat, nggak ada kolateralnya. Ekspor itu nilainya gede loh. Satu kontainer tuh 500 juta at least. Kok bisa bilang nggak ada kolateralnya? Ya kolateralnya itu adalah barangnya dia sendiri. Kalian bisa research di China, teman-teman. Kolateralnya barangnya itu bisa dijaminkan. Briket itu mahal loh satu kontainer loh. Dia cuma butuh uang untuk produksi. Dan itu uang cuma muter 1 bulan. Kok bisa bilang nggak ada kolateralnya? Dan selalu nih ujung-ujungnya meeting gue tuh apa? Ya udah Mas David, gini aja. Mas David taruh uang di kita 10 miliar, kita kasih pinjaman 20 miliar. Kalau gue ada uang 10 miliar sekarang, gue danain sendiri. Ngapain pinjam ke bank? Teman-teman, biar dikira gue nggak naif banget, gue juga ngerti konsep 5C di bank. Gue juga ngerti sifatnya bank tuh kayak apa. Semakin kita banyak uang, semakin kita gampang kan pinjaman. Semakin kita susah, semakin kita dijauhin sama mereka. Tapi cobalah berpikir. Gue ngerti banget konsep 5C. Yang pertama, karakter. Kalian pasti ngecek BI checking kan, Slick, OJK dan lain-lain. Yang kedua, capacity, kemampuan mereka. Pasti kalian lihat income-nya dari mana, arus kas mutasinya gimana, rasio pendapatannya gimana. Yang ketiga, capital, modal. Kalian pasti lihat nih orang kaya beneran atau enggak nih. Punya apa aja dia nih? Oh, beneran punya ini, beneran punya itu. Neraca keuangan, bukti kepemilikan. Ini sewa atau enggak nih kantornya nih. Yang keempat, kolateral, apa yang bisa dijaminkan nih orang nih. Ini orang kalau nggak bayar dijaminkannya apa nih? Mobil ada nggak nih? Rumah ada nggak nih? Yang kelima, kondisi saat itu lagi kayak apa kan? Kalian ngelihat, oh lagi perang nih, ngapain gue kasih pinjaman? Atau kondisi ekonomi ini lagi susah banget, kita lagi susah keluarin kredit. Atau tujuannya nggak bener, kita lihat kayaknya nih orang nggak buat usaha deh, buat yang lain deh. Tapi dari situ semua tuh intinya apa sih, teman-teman? Intinya kalian nih orang bank nih ya, terutama bank-bank pemerintah ya, yang duitnya kan asalnya kalau di tracking dari duit rakyat ya. Bisa nggak sih kalian buat produk yang memang khusus untuk UMKM selain KUR ya, atau untuk ekspor? Produknya tuh dikhususin. Kalian mau repot atau enggak? Gua bedah satu-satu ya. Misalkan kita ngomongin BI checking deh. Salah satu penilaian karakter di 5C. Pernah ada nggak reformasi BI checking? Contohnya pas COVID kemarin, banyak orang terdampak, kena layoff gara-gara lagi force major. Mereka nggak bisa bayar cicilan karena emang semua orang di rumah sakit, bahkan mengancam nyawa. Kalian masukin nggak variabel itu di BI checking? Pasti kan tetap aja hitam BI checkingnya. Atau kemarin misalkan gara-gara ada efisiensi anggaran pemerintah, banyak pegawai-pegawai yang dipecat, mereka jadi nggak bisa bayar cicilan. Apakah ada variabel itu di BI checking? Dilihat juga. Enggak kan? Pasti ya udah hitam-hitam aja. Karakternya jelek, emang nggak bayar cicilan. Padahal memang kalau dia punya uang, dia tuh orangnya setia, bayar cicilannya tepat terus karena ada uangnya. Yang kedua, masalah perusahaannya masih baru. Nah ini tuh lucu juga. Ketika order kita udah di depan mata, PO, purchase order dari buyer, terus kita nggak bisa kirim, itu kan lucu. Kita ke luar negeri juga nggak pernah maju ekspor kita. Nah pernah berpikir nggak? Ini tuh kayak istilahnya gimana? Saya mau nyari pekerja nih, saya mau nyari fresh graduate tapi minimal pengalamannya 2 tahun. Ya nggak bisa. Banyak orang yang merintis, gimana anak-anak muda bisa berkembang kalau perusahaannya baru dilihat. Yang dipegang apa? Yang dipegang PO-nya lah, bayarnya valid atau enggak. Ini juga berpengaruh sama yang alasan ketiga, pasti mutasinya nggak cukup mas. Ini gue nggak lihat cash flow-nya. Ya coba kalian cek lah purchase ordernya segede apa. Kalian cek valid enggak bayarnya. Cara ngecek valid atau enggak bayar gimana? Ya kalian cek dong ke atas perdagangan di luar negeri, orang-orangnya Kemendak sana, ini bener nggak bayarnya? Kan gampang, kan digital. Masa nggak bisa digital? Terus yang terakhir, masalah kolateral. Kalian takut kan hal tersebut nggak bisa dibayar
dan nggak bisa balik? Yang pertama, kolateral. Pasti di ekspor itu ada namanya asuransi. Udah pernah tap in belum sama asuransi mereka? Dan yang kedua, barangnya itu mahal, bisa dijaminkan. Astaga, banyak loh order. Ini contoh kecil. Contoh kecil, gue sering meeting sama eksportir. Banyak mereka order di depan mata nggak bisa berangkat. Mereka cuma butuh uang buat produksi. Dan itu ekspor tuh muternya cepet banget, bapak-bapak, ibu-ibu. Sebulan paling, dikirim lewat kapal tuh sebulan. Kalau udah sampai pasti dilunasin. Bahkan tutup peti dilunasin pun banyak. Nah, masalahnya kalian mau repot nggak? Kalian mau buat produk yang sesuai nggak sama kebutuhan ekspor itu? Pasti selalu beralasan, kan ada LC loh. LC ini kan melibatkan bank di sana juga dan bank di sini juga, prosesnya lebih ribet. Ini kan kita cuma mau minta uang buat ongkos produksi aja, yang simple. Nah, kalian kalau mau mikirin itu, kan sorry nih, gajinya kan udah pada gede tuh di bank. Nah, gaji gede kan buat apa sih? Buat problem solving dong. Kalau kayak gini nggak bisa di problem solving, buat apa? UMKM kita masih susah pendanaan. Tapi giliran ekspor, giliran berhasil closing, datang semua tuh orang pemerintah mau foto. Ya percuma, kalau nggak ada sumbangsinya buat apa? Foto-foto doang kalau kita udah berhasil, nggak usah lah. Nah, jadi video gue ini gue nggak bermaksud menyudutkan siapapun. Ayolah kita gandeng sama-sama pihak yang terkait. Buatlah produk yang bagus untuk UMKM, untuk dia bisa ekspor dengan jangka waktu pendek 1 bulan. Bayarin aja modalnya. Kalau kalian nggak yakin masih sama itu si eksportirnya, most of them kan trader juga. Kalian gak usah langsung transfer ke mereka. Kalian pegang pabriknya siapa, kamu produksi di mana. Kalian transfer aja ke pabriknya. Kalian awasin proses produksinya. Jadi duit itu gak lari ke eksportir, gak bisa dibawa kabur. Duit itu langsung buat produksi di pabrik, kalian awasin. Nah, masalahnya mau repot gak ngawasin begitu? Terus kalau ada uang masuk dari bayar, ya kalian kunci aja rekening eksportirnya sampai barang diterima, sampai bayarnya lunasin, baru kalian transfer ke eksportirnya. Bagi hasilnya aja. Pasti mereka seneng, ya udah bagi hasilnya. Kalian ngawasin juga setiap proses ekspornya. Masalahnya mau repot nggak? Masalahnya kan di situ doang. Jadi nggak usah belibet lah syarat LC. Gua tahu LC itu ribet banget dan banyak kan under the table-nya LC itu biar cair. Udah deh, buat produk yang simple itu aja. Pasti 200 triliun itu dari Pak Purbaya keserap cepet, ekspor tuh gede nilainya. Ya jadi gitu teman-teman, unek-unek gua semoga bisa menjadi masukan ya buat teman-teman di bank, baiknya Bank Himbara. Ya karena ya udahlah, balikin juga dong duitnya untuk rakyat. Jangan cuma investasi ke tempat yang aman-aman aja. Kita ini juga butuh bantuan yang di grassroots ini. Dan semoga video ini juga mengedukasi kalian tentang ekspor, menginspirasi kalian juga. Jangan lupa aktifin lonceng dan subscribe channel ini biar channel gua makin berkembang. Thank you.